kita akan berhadapan meningkatnya kerentanan eksternalitas. Gitu. Karena nilai tukar terkena, ekspor impor terkena. Itu berarti soal utang luar negeri terkena. Maka terkenalah kerentanan eksternalitas makin naik. Jadi makin rentan. Apa poinnya? Perekonomian Indonesia makin rentan, Husnul. Jadi gimana to cut the vicious circle? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Conversation to Scholars. Saya Husnu Maria bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi. Iya. Apa kabar teman-teman dari IC Trilso, Bang Nursi? Ya. Di sini ada teman-teman. Aku harus ngomong lagi nih. Tadi lupa soalnya yang sebelumnya. Ada Mas Haji. Ada Mas Haji. Dari ada IC Trilso. Iya. Mas Basit Iya. dari apa namanya? Salwa. Salwa apa namanya? Salwa saja. Salwa Media. Ada Terus Ari. ada Ari dari Zona Hijau. Ada siapa lagi? Hardi dari Mimbar Tubuh. Adi dari Mimbar Mimbar Tub. Oke, siapa lagi? Tup atau Tube? Sudah Terus itu. ini ada tamu baru lagi Ada nih. Zul. Sudah teman lama, sudah lama tidak berjumpa. Oke. Bang Zul. Oke. Nah, ada banyak sekarang kawan-kawan yang memang merekam ya Iya. dari program IC Trilso yang alhamdulillah sudah berapa tahun ini Mas Haji? Hampir 3. Ya, jadi kita berterima kasih kepada Kok 3, Ji? Kan dari 2000. Enggak, Mas Hajinya kan berada di Oh iya, awalnya kan dia kita masih ada. Ji. Kalau IC Ratio-nya sendiri dari 2019. Pokoknya pas IC Ratio-nya sendiri dari 2019. September 2019. Betul. Iya. Nah, alhamdulillah gitu Mas Haji masih sangat sabar. Iya. Ya, karena tanpa pejuang-pejuang YouTube ini, Iya. saya dan Bang Nursi kayaknya ngomong mungkin nggak kerekam ya. Iya, Dalam iya, konteks itu alhamdulillah Iya, itu juga karena Allah ya, mudah-mudahan insya Allah nanti diganti oleh Allah yang lebih, Amin. yang lebih, dan mudah-mudahan nanti dibawa juga insya Allah kita semua bisa masuk ke Firdaus Jannahnya Allah gitu. Ini Kalau sebenarnya kita dalam- kalau mimpi kan harus minta pada Allah itu yang tertinggi. Tertinggi, betul. Iya. Walaupun kita juga malu. Iya, malu. Memang Anda sudah ngapain aja sampai Betul. minta surga Firdausnya Tapi paling tidak kan Allah. Allahumma innaka afuwun. Ya, Allah itu maha memberikan itu. Jadi jangan Pengampunan. sombong. Dan jangan sombong kayak gitu ya. Oh, saya hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun terus minta selamanya. Iya. Ya, jadi nggak ada itu karena rahmat Allah. Oke. Dalam konteks itu. Nah, ini terima kasih semuanya karena beliau-beliau ini kita nggak punya bandar. Iya. Jadi beliau-beliau ini jadi kalau ada yang netizen, ada yang apa namanya, ada yang komentar kok kurang baik mic-nya, mohon dimaafkan. Kadang-kadang memang harus sudah diganti, Iya. tapi kita mesti harus apa namanya mencari Iya. mencari dana Iya. dan dananya teman-teman sendiri juga. Itu satu. Jadi terima kasih sudah menjadi pembelajar kita juga saling belajar dalam konteks ini. Saya dan Bang Nursi juga terus Belajar terus, betul. belajar terus karena belajar Long itu, life learning. kalau istilahnya dari Life learning. enggak, dari kita lahir Sampai dengan ke liang lahat. ke liang lahat ya dalam konteks itu. Nah, hari ini Iya. karena kita ini masih pada saat tapping ini masih sangat hot gitu ya, baru berapa hari yang lalu atau baru 2 hari yang lalu ya, 2 hari. atau belum 2 hari, Belum. karena beda 1 hari ini, Beda 12 jam. 12 jam Iya. antara Washington dan Jakarta. Ya, inaugurasi dari Presiden terpilih Donald Trump jilid 2 ya di Amerika Serikat. Karena kita sering dalam bahasan IC Trilso kita kan selalu menggunakan konsep Washington Administration. Jadi artinya sebetulnya rezim pemerintahan Amerika Serikat, tapi di dalam konsep ilmu politik seringkali kita sebut sebagai Rezim. atau administrasi atau rezim. Iya. Jadi rezimnya Donald Trump jilid 2 atau Washington Administration itu artinya juga mengarah kepada the government of the day dalam konteks itu. Kebetulan kayaknya tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Nursi juga nungguin itu pidatonya Trump, saya juga sering. Dan kali ini inaugurasinya di dalam ruangan, saya pernah itu beberapa kali di Karena dingin. ruangan itu. Karena dingin -6 katanya. Ya belum dingin banget, saya pernah di Ottawa itu -45.
dengan bincilnya, Iya. gitu ya, dengan bincilnya. Nah, itu. Karena dingin alasan juga nih sebetulnya, jadi nggak ada yang demonstrasi ya, ada demonstrasi di tempat yang lain ya, Iya. tapi akhirnya juga pulang karena Kedinginan. kedinginan di dalam konteks itu. Nah, jadi kalau kita lihat ada beberapa poin di satu sisi yang menarik di dalam konteks pidatonya, ada juga sebagai aktivis perempuan dia sekarang saya kayak gitu ya, sebagai aktivis dia bicara tentang ada dua gender, laki dan perempuan ya. Jadi gimana ini perkembangan LGBTQ, gerakan LGBTQ di dalam konteks ilmu politik seringkali dimasukkan sebagai new social movement. Itu salah satunya adalah lesbianism, gay right gitu ya, hak-hak LGBTQ di dalam konteks itu. Ini juga menarik, kira-kira dia menarik garis itu di mana. Tapi ada banyak juga yang bicara tentang healthcare crisis. How far sebetulnya Trump ini akan membahas tentang healthcare crisis, sementara di dalam bukunya Bang Nursi, baik yang apa dulu yang satunya Bangsa Terbelah maupun yang Prahara Bangsa, ini baru nih bukunya Bang Nursi. Iya. Ya, itu kita bicara tentang One Health Policy. Iya. Ya, dan seringkali di IC tadi so kita juga bicara One Health Policy, Iya. bagaimana kontestasi dari mulai isu COVID-19, Iya. ya kan, kemudian juga isu nyamuk yang Iya. akhir-akhir ini, dan balik lagi katanya akan ada virus apa kayak gitu, sementara Indonesia, konteksnya Indonesia juga Menteri Kesehatannya ternyata juga tidak terlalu paham ya dengan isu the real technical thing tentang kesehatan, Karena memang orang keuangan. Jadi lagi-lagi yang Lebih ke persoalan penataan organisasi dan keuangan. ya seringkali kan kita bahas akhirnya mengarah kepada industri kapitalisme Dan di memang- dalam konteks kesehatan. Dan makanya dalam buku saya membongkar tentang MOU antara Kementerian Kesehatan dengan Bill Gates. Yang sementara dalam buku saya juga saya buktikan bagaimana Bill dan Melinda Gates Foundation sebagai donatur terbesar bagi Badan Kesehatan Dunia. Ya, WHO ya, Ya. dalam konteks ini. Ya, kita dulu kan harus tunduk taat patuh pada WHO. Kita tidak boleh yang namanya punya pandangan tersendiri. Ada isu lain selain itu, bagaimana isu-isu tentang homeless. Dulu di jilid 1 Trump selalu mengatakan American first, ya kan? Jadi makanya dia anti kepada imigrasi dan sebagainya yang seperti itu yang dia lakukan. Nah, kemudian juga bagaimana dia perdagangan dengan Cina, ini juga isu-isu yang ini karena Presiden Amerika Serikat itu punya fungsi satu militer, ya, Menteri Luar Negeri dan Keuangan. Jadi isu-isu besarnya di situ. Jadi kenapa Presiden Amerika selalu arah fokusnya itu selalu ke luar. Jadi di dalam konteks bagaimana ya kalau kita Makanya Menteri Luar Negerinya disebut sebagai State Department. ya State Department, Departemen negara. Padahal Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri. Jadi negara-negara lain itu dianggap sebagai departemennya dia. Departemennya dia, padahal itu luar negeri. Dan kalau kita bahas tentang third wave democratization Iya. maupun apa class of civilization-nya Huntington, karena Huntington juga menjadi konsultannya Washington Administration tentang politik luar negeri untuk Amerika ke negara-negara Islam. Tapi kemarin itu Menteri Pertahanan ya yang fit and proper test itu. Mario Rubio. Ya nggak tahu ASEAN. Peter Hegseth. Hegseth. Lucu sekali itu Iya, fit and proper testnya Iya. kayak Peter gitu ya. Hegseth, iya. Sampai kayaknya ini wajahnya yang senator atau anggota kongresnya itu Iya. bolak-balik itu yang tadi disebutkan bukan ASEAN kayak gitu kan, dia nyebut Korea Selatan, dia nyebut Jepang, dia nyebut Australia memang jadi syarifnya Amerika di daerah Kawasan Asia. Pasifik, Iya, Pasifik Asia, Iya, Asia Pasifik. Timur dan Pasifik di Iya. dalam konteks itu kan selalu tunduk taat patuh juga ke Washington di dalam konteks itu. Nah, ada banyak isu ya, yang mungkin dan ini ada perubahan dari Demokrat ke Republik ya. Kalau Demokrat itu biasanya diasosiasikan isu HAM, hak asasi manusia, isu lingkungan, climate change dan sebagainya. Republik agak bisnis oriented di dalam konteks itu, kepentingan bisnisnya Amerika, baik itu kalau kita bicara tentang perang konvensional dengan military industrial complex, karena ternyata perang di Israel itu kan itu ada juga
Relasi militer industri kompleksnya kental sekali. Kental sekali dan mereka mengatakan semua bom yang senjata yang merusak di Gaza itu sebetulnya produk dari Amerika kan yang kayak gitu. Sekarang nah ini artinya isu-isu politik luar negeri itu memang sangat penting di dalam politik Amerika karena itu fungsinya. Fungsi federal government-nya Amerika adalah menarik pajak untuk keuangan, baru kemudian didistribusikan, terus kemudian isu politik luar negeri dan isu pertahanan. Makanya tentaranya Amerika itu hanya di federal government. Dia tidak ada di state dan di lokal. Dan itu agak berbeda dengan Indonesia yang punya Kodam, Koramil kayak gitu ya. Di sana nggak ada struktur militer sampai tingkat local government. Dia ada lokal ya, jadi ada negara federal, ada negara bagian, ada lokal, county, bisa municipalities, bisa county, ya gitu, bisa city kalau New York City, gitu di kota itu municipalities. Jadi ini ada fungsi-fungsi. Negara bagian itu punya fungsi banyak. Day to day politics itu bisa negara bagian. Bisa local government. Yang menarik di Amerika itu pendidikan itu di local government. Makanya pendidikan di Amerika model kayak di Indonesia kayak gitu, ruko-ruko dulu yang jualan di Indonesia. Makanya kalau kuliah di Amerika biasanya kita tanya, Amerikanya kampusnya mana? Kalau kita nggak tahu, pardon kayak gitu kan, kita tanya lagi pardon kayak gitu karena banyaknya kampus-kampus yang itu local government dan caranya sama juga menjual gelar-gelar. Termasuk di Indonesia kan banyak kan, apalagi yang online. Banyak loh itu pejabat. Saya bisa tunjuk itu 1-2 pejabat yang saya tahu persis dari Amerika yang online nggak tahu itu dari mana. Dulu juga sangat ya kalau setelah saya hitung-hitung saya itu ngajar dari sejak 81, jadi sudah hampir 25 tahun. 44 tahun. 44 tahun gitu ya mengajar. Jadi dunia pendidikan, makanya kadang-kadang saya lucu aja kalau ada menteri tahu-tahu ngajarin kita sementara dia nggak pernah berada di Indonesia, berkutat-kutat dengan perguruan tinggi. Nah, Bang, dalam konteks itu tadi konteks ya, gimana fungsi federal government, fungsi presiden Amerika yang lebih ke arah bagaimana menguasai dunia, kayak gitu kan. Nah, pada saat yang sama sekarang ada perubahan aktor yang sebenarnya ini aktor lama karena ini jilid 2 walaupun sudah terpotong dengan Demokrat ya, Biden gitu. Kita melihatnya arah kira-kira balik lagi kebijakan dari Trump ke depannya ini seperti apa. Nah, terus kita juga melihat kira-kira konteks dampak kepada Indonesia secara spesifik, tapi dampak kepada regional di dunia. Karena kan kita punya banyak masalah ini, kasus Ukraina, kasus Timur Tengah, kasus Laut Cina Selatan, ASEAN gitu. Kalau Menteri Pertahanannya ASEAN aja nggak tahu, tapi sebetulnya banyak loh. Dulu juga kabinet yang di Amerika, Iran aja nggak tahu, sampai disuruh nyari kan, Iran itu di mana gitu kan, dia nggak tahu. Padahal waktu itu Iran kan musuh utamanya Amerika. Sekarang mereka menyebutnya sebagai bagian dari Unholy Alliance. Iran, Korea Utara, Rusia. Mereka menyebutnya sebagai Unholy Alliance. Trump faces that Unholy Alliance. Berhadapan dengan aliansi busuk 3 negara ini, Korea Utara, Iran, dan Rusia katanya. Jadi kayak gitu. Tapi pada saat yang sama, waktu katanya Iran mau bantu Los Angeles untuk memadamkan api. Nah, kok Iran lagi yang diminta? Emang Iran punya ya? Punya. Kalau dulu saya di Australia tahun 93 ya, 93 atau pokoknya awal-awal 90-an, itu juga ada bushfire terbesar di Australia. Saya waktu itu masih di Australia. Dan Australia dan Los Angeles, California, itu sudah biasa yang namanya bushfire. Itu kesalahan di dalam membangun kota gitu. Yang tahu di situ itu adalah ada masa di mana itu panas, yang busnya itu banyak sekali, pohon-pohon yang mudah terbakar, kering mudah terbakar. Ya, terus biasanya mereka itu saling pinjam alat. Tapi saat itu ternyata sedang terbakar dua-duanya, kayak gitu kan. Ini kayak ini Sydney juga nggak terbakar ya, belum ya, atau tidak di dalam konteks itu ya. Kasusnya menuju Trump menjadi
inaugurasi gitu dengan statement yang lucu juga di dalam konteks itu. Dia ingin bikin Timur Tengah menjadi hellfire kayak gitu, katanya. Kita lihat secara literally ya, kebakaran yang luar biasa. Di satu sisi kita Actually tepatnya. actually Iya, actually. kita melihat apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita apapun itu ya, saudara-saudara kita warga negara Amerika di Los Angeles ya, kita bersedih juga. Jangan melihat kesedihan terus kita bertepuk tangan, ya nggak boleh juga kayak gitu ya. Nah, tapi pada saat yang sama menjadi PR-nya Trump di dalam konteks rezim jilid keduanya dia. Isu-isu apa yang nanti kita lihat? Isu-isu apa? Karena dia langsung kan menyalahkan wali kota Los Angeles ya, atau gubernur California dalam konteks itu. Ya, yang pernah ke LA, sedih juga sih melihat begitu. Saya pernah lihat, dan saya memang melihat tata ruangnya bagus. Tata ruangnya bagus. Bagus tata ruang. Wow, ya Barat kan sebetulnya mereka planningnya. Kalau di Indonesia kan planning without planning. Iya. Iya kan? Iya. Berkembang ini. Kita ngeliat Los Angeles itu. Kalau mereka itu ya tata ruangnya luar biasa, apik luar biasa. Cuma bedanya mungkin kalau di Amerika ya kayak Beverly Hills gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana pantai itu milik the wealth, the have kayak gitu ya. Kalau di Australia enggak. Di Australia itu Anda tidak boleh memiliki Hak publik. pantai. Karena itu bahasanya public amenities. Iya. Jadi itu istilahnya amenities. Amenities. Ya? Bukan services ya? Bukan, public amenities. Amenities. Jadi kalau Anda bangun perumahan di pinggir pantai, Dibongkar itu diukur pasti. itu. Tingginya berapa? Iya. Oh, nggak boleh. Namanya water view Anginnya, itu. ya. Water view itu diambil sendiri. ya. Yang kedua, akses kepada pantai. Iya, nggak boleh itu ditutupi. Nggak boleh ditutup. Anda mau orang kaya di Sydney itu ada tempatnya orang kaya, tetap ada yang namanya jalur publik yang sampai bisa kemudian main di pantainya. Iya. Nah, itu konsepnya di Australia, makanya seringkali disebut sosialis in the capitalist state. Ya, jadi bagaimana sebetulnya negara berfungsi menjadi pelayan rakyat tapi di negara kapitalis. Nah, Amerika agak berbeda, yang selalu kita bahas di IC dari Rousseau. Amerika itu model demokrasi liberal, model yang namanya private lead public, model di mana the whip hand, istilahnya itu the whip hand, pemegang tali pecut, kendali dari negara itu ada di tangan swasta, korporasi. Makanya kita tidak heran di situ fotonya kan bolak-balik kan, dari mulai Elon Musk, Bezos, terus siapa lagi? Mark Zuckerberg, Tim Facebook Cook, Tim Cook. Ada semua kan bolak-balik gitu, dan orang-orang kaya semua. Orang-orang yang dituding oleh Biden sebagai oligarki bisnis. Walaupun Biden tidak menyebut langsung, tapi yang dimaksud adalah itu. Dan pidatonya speechnya si Elon Musk kan, ini rasanya menjadi pemenang. Dia pikir dia akan menguasai, dia nggak tahu nanti sebentar lagi apa yang terjadi. Ya udahlah, ambil aja dalam konteks. Nah, melihatnya satu karena bahasan kita di IC Trilsu itu kan banyak sekali kita menggunakan dasar, baik itu cara berpikir mereka kayak gitu ya. Jadi buku-buku pemikiran-pemikiran yang kita selalu, Bang Nursi juga selalu bilang, Amerika ini sudah kanker stadium 4 kayak gitu. Gagal, sistemnya mereka itu gagal kayak gitu. Tapi pada saat yang sama kita masih look up kayak gitu ya, dengan model pembangunan ala Amerika. Karena aktualitasnya mereka masih tetap menjadi dominan. Ya karena dia memang ya kekuasaan itu kan Allah bergilirkan kayak gitu, yang kayak gitu. Cuma apakah kita berada di jalan Allah atau kita justru menentang sunatullah kayak gitu ya. Saya pikir itu, Bang, bukan saya bilang ini bukan udah penutup ya, ini baru mulai. Kira-kira 4 tahun ke depan langkah-langkah apa yang kita harus lihat, dan kira-kira ada nggak perubahan dengan perubahan aktor? Sebetulnya sih kalau Amerika sih mau perubahan aktor ya itu aja. Paling kita lihat nomor satunya apa, tapi kan yang paling seru kan dia sudah keluar dari WHO, terus apa lagi yang dia Paris Climate, Paris Accord.
Iya. Dia keluar dari Paris Accord. Keluar dari Paris Accord. Iya. Nah, itu Jelas sekali itu. jelas sekali. Iya. Dan kira-kira apa namanya, kalau dia WHO, ya sebetulnya kalau saya dulu selalu ditanya, oh Amerika misalnya, Amerika emang menguasai semua di UN kecuali satu, Bang, isu perempuan. Si perempuan. Karena dia nggak ratifikasi SIDO. Oh iya. Oh. Waktu ada pertemuan 105 negara, saya jadi pembicara waktu itu di Guadalajara di Meksiko, itu Iya. orang banyak gitu aktivis mengatakan, ini saudara-saudara kita ini harus meminta Amerika untuk ratifikasi SIDO. Tapi apakah sekarang, saya nggak ngeliat ya. Cuma waktu itu bahasa saya gini, nggak perlu, karena di UN itu Amerika sudah menguasai semua isu kecuali perempuan, karena dia tidak ratifikasi, sehingga dia tidak bisa bicara itu di level Internasional. Nah, itu. Iya. Oke, Mas Nur. Saya ingin mengajak IC The Real Show melihat inauguration speech-nya Trump itu mundur satu generasi, Husnul. Karena kita pendekatan ekonomi politik, Husnul. Ya, Tidak melulu politik, tidak melulu ekonomi, Iya. tapi ekonomi politik. jadi balik tahun 70-an, Bukan, satu generasi itu cuma 25 tahun. Jadi artinya dimulai dengan 90-an. dijatuh ke Bush. Oh, Pergeseran dari Bill Bush Clinton, senior atau Bush junior? Bush Junior. Bush Junior. Jatuh ke Bush, bukan Judd Herbert Walker Bush, bukan. Tapi Judd Walker Bush. Iya. Yang kemarin hadir dengan istrinya itu, iya, ya? bersama istrinya. Awal abad 21 itu dimulai dengan cerita bagaimana Amerika baru saja memukul Asia Tenggara Iya. dalam perang nilai tukar. Jadi dia berhasil menundukkan Asia Tenggara, dalam hal ini Thailand, Malaysia dan Indonesia ikut Korea Selatan, ikut-ikutan perang nilai tukar. Dipakai sebagai isu dan dolar tampil sebagai pemenangnya, canggih, dan di situ kemudian dilanjutkan dengan yang saya sebut sebagai Amerika mengeluarkan isu terorisme. Iya. Jadi kemenangan Amerika di penutup abad 20 atas industri keuangannya dilanjutkan dengan keinginan menguasai sumber daya sesungguhnya. Dan karena itu dimulai dengan pendekatan teror. Jadi dua yang Iya, dia mau kan? makan, yang dia mau hajar. Yang pertama tentang sumber daya alamnya, terutama energi dan pertambangan umumnya. Lalu tentang sumber daya manusianya yang harus dihilangkan rasa kepercayaannya. Maka untuk mengambil keduanya mereka menggunakan metodologi apa yang disebut dengan shock doctrine. Jual kecemasan, maka belilah perlindungan. Itu shock doctrine itu. Itu shock doctrine begitu. Jadi Amerika menyebar kecemasan dengan isu terornya. Iya. Dengan isu terornya. War on terror. War and terror. Peristiwanya adalah 11 September 2001. Iya, betul. Itu sebenarnya war on terror. War on terror. Iya, jadi Tapi datanya Bush. iya, war on terror. Tapi orang lupa bahwa sesungguhnya saat itu yang sedang terjadi adalah Amerika sedang melakukan apa yang disebut dengan shock doctrine. Shock doctrine saat itu sudah terjadi. Karena itu orang memerlukan perlindungan atas teror. Maka kemudian disebarkan bahwa dunia diserang oleh terorisme. Tapi siapa yang dimaksud dengan teroris? Ya itulah. Islam. Islamophobia. Islamophobia. Nah, dari sana dia mengambil pembenaran bahwa sumbernya ada di Irak. Karena itu dia memohon ke sejumlah negara agar Irak patut diserang. Maka kemudian berikutnya adalah War on Iraq. War on Iraq. Jadi 2001 terjadi yang namanya cerita WTC, 2003 terjadi yang namanya War on Iraq. Nah, di 2004 itu muncul isunya cuma satu, Usnul. Isunya bagaimana perang dibalik perang terhadap teror itu Amerika sudah mengalami defisit neraca perdagangan, Usnul. Dengan Cina. Dengan Cina nih. Dengan Ya. Cina. Jadi bersama dengan dia memainkan industrial military complex. Jangan salah. Penciptaan war on terror itu adalah industrial military complex. Dan bikin yang disebut conventional war. Iya. Jadi perang-perang itu dibikin. Nah, jangan salah itu ngelihatnya. Nanti berhubungan dengan situasi kekinian di mana US Steel mau diambil oleh Nippon Steel.
dengan transaksi sekitar 14,9 miliar US dollar. Itu makanya saya mundur ke belakang sampai satu generasi. Karena saya ingin mengajak pemirsa IC The Real Show melihatnya secara terbuka. Oh, begini tuh petanya gitu ya. Nah, kalau kita ngelihatnya 2004 sudah mengalami defisit neraca perdagangan dengan Cina, maka saat itu Amerika mengeluarkan isu penting. Apa isunya? Unconvenient the truth. Di situ dimulai isu global climate change. Itu pertarungan antara George W. Bush melawan Al Gore. Tapi kan Al Gore yang disuruh ngomong karena ini Itu sebenarnya obat bagi Demokrat yang kalah saat itu, gitu dan loh. sebetulnya popular vote-nya nggak kalah. Iya. Jadi karena di sana dengan sistemnya berbeda, ya, jadi bukan popular vote, ya, maka electoral college, maka beda. Ya, dan kasusnya Miami kan. Iya, sampai betul, ke MI. betul. Tapi akhirnya setelah kalah jadi calon presiden, dikasihlah obat. Kayak menjadi duta. Iya, duta lingkungan dunia. Climate change kita kunyah. Iya. Percaya 100%. Pidato tunggal loh 2 jam lebih. Unconvenient the truth itu namanya. Unconvenient the truth. Ya. Jadi itu ada filmnya dokumenter. Ada. Dulu saya bisa dilihat itu bagaimana namanya Al Gore pidato tentang inconvenient the truth itu gitu ya. Nah, dari situ sudah dirasakan betapa yang namanya kekalahan dagang Amerika terus meningkat gitu. Kekalahan perang dagang itu juga diikuti dengan, dari sini kata kuncinya. Amerika mengalami defisit atas penerimaan pajaknya untuk melakukan pembelanjaan. Jadi sejak jatuh ke Bush berkuasa, Amerika tidak lagi pajaknya mencukupi belanjanya. Sampai akhirnya ini ketemu dengan yang namanya defisitnya sekarang, utangnya sudah mencapai 36 triliun US dollar. Sampai akhirnya Trump kemarin bicara lagi tentang soal itu, bagaimana dia menembus sailing debt-nya, batas atas utangnya sampai di situ. Itu karena dimulai dari jatuh ke Bush kasusnya, dari kasus itu, sehingga pajaknya sekali lagi tidak memenuhi dan kemudian Trump mengeluarkan kebijakan pemotongan pajak. Itu nanti kita bisa lihat lebih dalam. Nah, dari 2004 itu sudah dengan kondisi begitu, mereka memainkan harga minyak, Kusnul. Iya. Ini yang disebut naik turun. Ini yang disebut dengan energy price war. Kenapa mereka bisa memainkan sampai 100 sekian gitu ya? 147. 147 dolar per barel. Nah, itu. Nah, pada peristiwa 2004-2008 itu mereka masih membela diri. Salah satu pembelaan diri mereka adalah gitu ya, we are still number one. Wah, itu judul kulit mukanya The Economist. Lalu kalau majalah Time menyatakan, jangan salah katanya, kebijakan-kebijakan ini membangkitkan, nah di sini musuh-musuh potensial Amerika. Oh, ini saya tulis dalam buku saya di Masyarakat Ekonomi ASEAN, dalam beberapa ceramah saya di beberapa tempat, bahkan di kuliah-kuliah Husnul itu saya selalu menyebut ini tentang bagaimana mereka bicara tentang jatuh ke Bush di era itu membangkitkan membangkitkan perlawanan musuh-musuh potensial Amerika. Dan dalam ICD Real Show selalu kita sebutin 8 negara. Selalu kita sebutin. Itu tinggal buka ICD Real Show sebelum-sebelumnya yang tidak pernah berubah. Sampai dengan sekarang tidak pernah berubah. Jadi sebetulnya, Bang, kita jauh sebelum perang Ukraina panjang, kita udah ngomong di awal. Itu sebetulnya kalau as a political scientist, as a political economist scientist, sebenarnya kita baca itu kita udah bisa prediksikan kemana larinya. Itu biasalah itu. Tapi kalau ya itu tadi karena kita melihatnya bukan kemudian kita, insya Allah mudah-mudahan kita melihatnya itu dari kolbu. Iya betul, dengan mata hati, bahasa sederhananya begitu. Saya tulisin Nah, di Juli 2008 itu, dengan energy price war itu, ada 2 isu yang menyertai. Barang Anda kami benci, tapi kami rindu. Maksudnya barang Cina. Gitu. Lalu mereka bilang, we're still number one. Itu mereka karena mengatakan bahwa dolar masih tetap mendominasi, dan mereka mengatakan industri militer mereka masih tetap utama, payment system masih tetap menguasai, ICT mereka masih tetap pegang. Lalu yang paling penting lagi, industri makanan saji, cepat saji, itu masih tetap dengan mereka. Itu diakui oleh yang namanya CNN. Perdebatannya sampai kayak gitu, Sunul.
Dan saya menarik melihatnya, sejumlah ekonom Indonesia tidak melihat itu sebagai faktor-faktor penting dalam melihat ekonomi politik gitu loh. Walaupun itu nanti dampaknya ya, tapi ini harus kita bicarakan. Harus bicarakan. Kita bicarakan nanti gitu ya. Nah, di 2008 Juli itu mereka menggunakan harga minyak sebagai senjata untuk memukul, Husnul. Senjata untuk memukul dalam hal ini karena mereka melihat Cina punya ketergantungan tinggi pada pasokan energi dari negara luar. Mereka tidak melihat bahwa Cina sama seperti Jepang melakukan kontrak-kontrak jangka panjang dalam rangka pengadaan energi bagi negerinya. Itu yang mereka tidak lihat. Jadi ketika harga energi sampai mencapai $147 per barel di Juli 2008, yang terpukul bukan siapa-siapa, Husnul. Amerika sendiri. Nah, salah satu indikator terpukulnya adalah jatuhnya Fannie Mae dan Freddie Mac. Gitu. Jatuhnya Fannie Mae dan Freddie Mac terkenal yang namanya Global Financial Crisis. Itu tahun 2008. Jatuh dia di situ, kena, maka jatuhlah kemudian jatuh ke bus menyatakan perlunya bailout. Bailout dikeluarkan era itu gitu ya, sampai 700 miliar, 350 miliar dipakai oleh jatuh ke bus, 350 miliar dipakai oleh Obama karena Obama mulai berkuasa pada 2009 gitu. 2009 Obama mulai berkuasa. Ada sedikit perubahan di dalam konteks on terror era Obama adalah dia agak, karena ini kan Demokrat yang tadi champion human right lah selalu kayak gitu, dia ubah menjadi counter violence extremism, deradikalisasi programnya. Indonesia dapat. Dan itu sebenarnya Islam targetnya. Tapi jangan salah. Itu sebenarnya euphemism. Itu tadi sebetulnya tetap on terror, deradikalisasi, Islamofobia, bagi duit. Kalau Anda nggak mau ya Anda kena. Betul gitu. Nah, di situ Obama sampai mengeluarkan bersama dengan Kongres mengeluarkan satu lembaga bernama Financial Crisis Inquiry Commission. Komisi penyelidik krisis keuangan. Itu zaman isinya Obama tahu ya? Iya, zaman Obama. Isinya tahu apa hasilnya? Apa? Moral hazard. Tapi Anda tahu apa penyebab moral hazard? Mereka bilang apa? Human error. Salah banget kan? Nah, kan disertasi saya menyatakan moral hazard itu bukan human error. Moral hazard itu penyebabnya 3. 1, serakah. 2, tidak jujur. 4, asik main persepsi, main fantasi, sehingga terjadi riba. Ya kan mereka hidup dengan riba, mereka hidup dengan judi, mereka hidup dengan ketidakjujuran. Nggak, satu lagi itu kayak entertainment dengan women exploitation. Pasti begitu. Itu bagian part of fantasi. Bagian dari fantasi. Cuman life fantasy bukan economic atau social fantasi. Gitu ceritanya. Nah, di situ saya kebetulan ini disertasi saya, Husnul. Jadi saya melihat Amerika salah dalam mengorek akar krisis mereka. Dari sini saya berpendapat Amerika tidak akan pernah mampu menyelesaikan akar masalahnya. Justru saya melihat di situ sejak saat itu saya berpendapat Amerika tidak akan mampu menyelesaikan akar masalahnya. Jadi akar masalah fundamentalnya tidak salah karena mereka menyebut moral hazard adalah human error, padahal moral hazard itu penyebabnya adalah 3. Ketidakjujuran, keserakahan, bermain persepsi atau bermain fantasi, yang ujungnya adalah riba, gitu. Soalnya riba. Kan pada kalimat riba soal sentimen, sentimen inflasi, sentimen nilai tukar, sentimen bunga, gitu. Tapi rumusnya juga kayak gitu kan? Yang apa namanya, konstanta. Teori time value of money. Waktu adalah uang gitu. Ya nanti ketika kita lihat nilai tukar berhubungan inflasi dan suku bunga, dia akan berhubungan dengan harga energi, dia akan berhubungan dengan harga emas, dia berhubungan dengan harga komoditas strategis lainnya. Gitu muternya, Husnul. Cara muter-muternya begitu. Nah, kalau dilihat situasi kayak gitu, lagi-lagi Obama tidak menyelesaikan masalah. Akar masalahnya tidak diselesaikan, cerita di situ. Saat itu di 2004, 2008, mereka sudah menempatkan tadi bahwa musuh potensial Amerika itu bangkit. Cina, Rusia, Iran, Korea Utara, Suriah, Venezuela, sampai kayak gitu. Brazil itu disebut semua. Sampai di situ. Memang Brazil dari dulu berantem terus. Berseberangan gitu. Jadi kalau yang uangnya dia pakai fixed rate. Brazil itu realis ya dananya. Tapi waktu saya tanya, kenapa waktu saya ke Brasilia, kenapa di Brasilia
ternyata di sana ada kebijakan juga. Itu banyak orang-orang Nazi sebenarnya, orang-orang Yahudi Nazi itu larinya ke Brazil, yang membangun IT-nya, makanya mereka sangat kuat. Cuma mereka melindungi, jadi nggak ada yang bisa kalau yang orang pelarian kayak gitu mesti harus dikembalikan, Oh, deportasi. deportasi. Mereka melindungi warga negara, jadi relatif gitu, sehingga dia punya kompetisi. Makanya dia ininya Amerika, walaupun kalau kita ngomongin yang menarik kemarin kan isu AIPAC kayak gitu kan, kita selalu bahas ya. Iya, AIPAC. American Israel Israelis Public Affairs Committee. Committee. Itulah sebetulnya lobby Yahudi di Amerika yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Itu kemarin di pidato inaugurasi Trump tampil lewat berdoanya si Berdoanya Rabbi Yahudi. Ari. Karena itu bukti mau dua partainya, Iya. jadi nggak cuma Iya. di Republik, walaupun sebetulnya sebetulnya Demokrat lebih dekat ke AIPAC tapi dua-duanya malah siapa yang perempuan yang anggota Kongres yang pakai Pelosi. jilbab juga, bukan? Oh, bukan. yang Ilhan Omar. Iya, Ilhan Omar yang Ilhan bicara Omar. tentang Islamophobia. Iya, Ya. itu kan juga. Ya bagian dari itu sebenarnya nggak lebih nggak Iya, kurang. makanya di sana sangat kuat pengaruh. Tapi justru Ilhan Omar itu menunjukkan betapa Amerika menerapkan multiple suitable standard, terus di situ saya mendapatkan bukti lagi bahwa tadinya kan saya cuma membuat satu analisis spekulatif lah bahasanya begitu ya, walaupun punya bukti banyak. Tapi dalam kasus Islamophobia, saya mendapatkan bukti sahih bahwa Amerika menerapkan multiple suitable standard, gitu. Tapi kita terusin dulu. Dia Republik itu, Republikan kan? Iya, betul. Ilhan Omar, dia bukan Demokrat. Iya. Jadi kalau kita lihat lagi ceritanya begitu di 2008 sampai dengan peristiwa Obama Obama sampai 2016. Nah, di sana kelihatan Demokrat soal misalnya the new beginning pidatonya di Kairo tentang demokrasi yang diakui tidak kompatibel dengan itu kan begitu ceritanya. The new beginning itu gitu ya ceritanya. Sebagai pengakuan bahwa demokrasi tidak kompatibel, bahwa demokrasi tidak mungkin diterapkan oleh negara-negara, kami mengakui sebagai kesalahannya. Yang orang lupa antara periode George Bush dengan periode Obama ada credo istilah saya. Di Credo. Credonya adalah Amerika akan menyebarluaskan 5 hal. Yang pertama, Amerika akan menyebarkan luas model pembangunan yang mereka terapkan. Development model. Apa artinya kalau mendapatkan development model? Wih, itu ya uang, ya pemikiran, ya konsepsi, ya soal cara, soal dikte kan gitu. Development model. Yang kedua, Amerika akan menyebarluaskan yang namanya human right. Amerika akan menyebarluaskan demokrasi. Amerika akan menyebarluaskan free enterprise. Amerika akan menyebarluaskan free market mechanism. Dan itu berlanjut hingga hari ini. Jadi lihatlah bagaimana national security strategic itu dibuat sedemikian rupa dan Amerika konsisten melakukan itu. Beyond that, Husnul, dalam buku Prahara Bangsa saya mendapatkan satu bukti bahwa hampir setiap POTUS itu President of the United States, gitu ya, itu konsisten pada satu hal. Apa itu? Apa? New World Order. Itu tadi kan saya bilang bagaimana, karena desain internal politicsnya memang federal government, Presiden Amerika itu salah satu fungsinya ya keluar. Makanya kenapa kayak Minister for State, Menteri Luar Negeri kan? Iya. Menteri Luar Negeri namanya bukan Foreign Minister, Iya. tapi Minister of State yang anggap kita semua adalah bagian dari mereka gitu. Iya. Anda mau ikut, Anda nggak diperangi, tapi kalau Anda nggak mau itu dibikin macam-macam itu ya, perang Iran, perang apa yang terjadi di Syria gitu kan. Kalau di Syria itu kan menarik, kenapa dia akan cari pemimpin sekuler yang kemudian dia bisa atur itu tadi. Tapi kemudian sekarang ada perubahan juga di Suriah. Padahal di Suriah itu kalau dulu sebelumnya Syiah, sekarang Sunni nih yang gerakan yang merebut kekuasaan yang baru ini. Dalam kajian mainstream, Husnul, Suriah itu adalah multi faces, multi religi, multi race. Karena Kristen yang ortodoks itu kan Ada di sana. Ada di sana. Ada di sana juga. Suriah. Artinya mereka menganggap bahwa sekarang memang Suriah itu adalah
wajah diversity di Middle East. di Middle East gitu, dan itu harus dipelihara gitu sebagai bentuk demokrasi. Itulah Arab Spring. Jadi di era Obama itu keluar Arab Spring yang menggagas tentang pentingnya negara-negara Jazirah Arab menerap 2010-2011 yang menerapkan demokrasi, dan itulah kemudian negara-negara Arab 9 Jazirah Arab 6 semuanya berantakan gak keruan. Jadi lebih bagus di era Imperium atau di model demokrasi yang sekarang. Salah satu bukti berantakannya Mesir. Bagaimana yang namanya Ikhwanul Muslimin, Morsi menang, yang tadi Husnul bilang. Karena Islam yang menang, mayoritas, mereka nggak terima. Kayak di Aljazair. Iya, sama. Fisnya menang. Iya. Prancis nggak. Iya, sama kayak gitu. Nah, kita terusin sampai di situ ya. Kalau kita mikirnya seperti itu, maka kita akan tahu jadi bahwa sesungguhnya di Arab Spring sampai dengan peristiwa munculnya kemudian pertarungan antara Obama melawan Hillary Clinton, sebenarnya sedang terjadi tarik menarik beberapa isu. Isu pertama adalah isu tentang apakah fosil dan persenjataan masih akan tetap dilanjutin apa enggak. Makanya bisa kita lihat. Tapi dia balik lagi ke energi fosil. Kalau Republik kan, Republik. Ya. Pada saatnya sama mereka masih tetap bicara tentang apakah kebebasan persenjataan di Amerika masih tetap berjalan apa enggak. Yang mereka bilang perlunya ghost gun itu diatasi. Ini bagian dari soal industri persenjataan di Amerika yang dikuasai oleh orang-orang kaya. Kata kuncinya siapa? Lockheed Martin. Lockheed Martin. Karena Lockheed Martin adalah salah satu perusahaan swasta pemasok terbesar atas industri persenjataan canggih di Amerika. Baik untuk industri penerbangan maupun untuk industri persenjataan. Ngelihatnya begitu. Nah, kalau ini saya kebetulan member dari Department of Defense. Member email ya, maksud saya. Member email Department of Defense. Iya. Dari Amrik. Iya, jadi saya CIA nih ya. Saya member itu dan saya ngeliat, wah itu kalau mereka melakukan perdebatan kayak gitu menarik gitu di situ. Nah, dari cerita seperti itu, dari mulai cerita war on terror, war on Irak, lalu kemudian berlanjut ke krisis keuangan global, lalu berlanjut ke cerita tentang bagaimana secara ekonomi mereka melakukan tapering off, quantitative easing, kan istilahnya mulai keluar tuh, kuantitatif uang murah. Kenapa uang murah? Karena Federal Reserve memberlakukan tingkat suku bunga 0. Saya bilang di situ, itu bukti bahwa riba itu tidak menyelesaikan masalah, tapi suku bunga 0 kan sebenarnya pengakuan bahwa tanpa riba ekonomi baik. Dan mereka aman. Amerika, Jepang, dan Swiss menerapkannya. Bahkan Jepang sampai negatif. Suku bunga negatif. Bukan 0 lagi, negatif gitu ya. Bang, itu bukti. kalau kita lihat lagi yang tadi menarik yang defense budget. Ya tetap aja Amerika kan yang tertinggi. Betul. Terus Cina. Betul. Terus Rusia. Betul. India. Betul. Jerman. UK. UK. Ada lagi Saudi Arabia. Kemudian Jepang, Prancis, Australia. Itu kan 10%. Usul kan baru mulai defense budget. Ya. Kalau kita lihat soal ekspor impor persenjataan, siapa negara yang tidak pernah mengimpor persenjataan? Siapa? Amerika. Oh iya ya, dia ya. Satu-satunya negara. Soalnya dia produsen. Itu semua orang disuruh budget. Beli. NATO disuruh belanja 3% terhadap PDB dalam rangka pertahanan. NATO dia itu bikin tadi shock culture, shock apa? Shock doktrin. Shock doktrin. Nah, kalau analisis dan datanya, lihat bangsa terbelah sama prahara bangsa. Itu. Sudah ada itu jawabannya. Nah, kalau kita ngelihatnya kayak gitu, Husnul dari cerita Dewat kayak gitu, ternyata kebijakan satu, perang dagang, trade war, yang kalau pakai bahasa akademiknya industrial manufacture war, lalu industrial military yang diikuti dengan itu industrial military, lalu berikutnya perang nilai tukar, lalu perang cyber atau perang ICT, lalu berikutnya perang ekonomi, lalu berikutnya perang militer. Ternyata Amerika tetap terseok-seok, Husnul.
Apa Padahal indikatornya? Dia yang menjual senjatanya, Iya. dia yang Iya. mendapatkan keuntungan Iya. dari penjualan senjata. Iya. Military Industrial Iya. Complex itu ternyata Iya. lengkap ya, Military Industrial Complex. Saya pernah menyajikan ini dalam bentuk peta sosial tentang bagaimana relasi hubungan remaja dalam soal hubungan lawan jenis gitu ya. Saya bagaimana perang dunia ketiga berbasis farmasi dan keuangan 2020 ternyata membongkar peta kegagalan sosial Amerika gitu ya. Sampai ujungnya soal bagaimana mereka harus mengimpor fentanyl. Fentanyl adalah obat perdasar rasa yang menimbulkan kebahagiaan dan lebih dari morfin dan heroin. Gitu. Dari Cina dan dari Meksiko. Gitu ceritanya. Itu menunjukkan betapa sakitnya masyarakat Amerika. Nah, di situ itu berjalan di era Biden, Joe Biden. Nah, saya ingin mengatakan di sini khusus begini. Yang terjadi di era dari mulai Trump, era pertama sampai dengan era Biden adalah tidak selesainya akar permasalahan ketimpangan. Jadi quantitative easing itu tidak membantu daya beli masyarakat Amerika. Apa indikatornya? Stiglitz mengatakan krisis rasial di Amerika, gitu ya. Krisis rasial di Amerika. Sekarang bukunya Bang Nursi mestinya ini itu cocok juga, bangsa terbelah. Padahal Huntington sebelum meninggal buku yang dia tulis ada pertanyaan juga, who are we, American nationalism. Tahu nggak Husnul? Saya baru saja ngomong dengan seorang wartawan. Reuters bicara tentang Trump yang membangun keterbelahan Amerika itu pukul 9 pagi, artinya pukul 9 malam di sana. Saya bicara tentang keterbelahan dilanjutkan oleh Trump pukul 8 pagi. Jadi sudah. Ya, kenapa? Karena kita ngikuti betul nih peristiwa abad 21 ini gitu ya. Jadi kalau kita balikin lagi bagaimana cerita di era Biden dengan Trump yang pertama dan sebelumnya Obama, maka cerita tentang quantitative easing, cerita tentang homelessness, cerita tentang sakitnya masyarakat Amerika, cerita orang kaya makin kaya, cerita tentang ketimpangan, itu disebut oleh Stiglitz sebagai wealth inequality, kemudian tidak well-being istilah mereka. Homeless itu, salah satu siapa itu yang suka mengkritik Trump itu? Ada senator. Healthcare crisis, ini adalah dokter prescription, increase, yaitu tadi climate change dan sebagainya. Indikatornya adalah paycheck yang dikeluarkan oleh Biden tidak mengatasi masalah. Makanya kemarin sampai Trump menang. Trump itu menang karena dia bangkitkan dengan istilah America First yang berujung pada Make America Great Again. Makanya salah satu di pidatonya itu kayaknya ada kalimat gini. Saya akan berada di sini bersama Anda untuk menyelesaikan masalah Anda. Kan kayak gitu kan. Sampai kalimatnya 20 January 2025 is a golden age of America. Era kemasan Amerika dimulai, gitu dia bilang. Untuk menyatakan bahwa yang kemarin tuh lo gagal dan di depan Biden dia ngomong. Jadi presiden mantan di Amerika itu kalau nyebut presiden tuh nggak pernah mantan. Dia selalu presiden. Sama. Presiden Obama, presiden Trump juga menyebutnya gitu. Presiden jatuh ke Bush. Konsepnya mereka begitu. Presiden jatuh ke Bush, Presiden Bill Clinton, disebut Presiden paling Obama. ditambahin keberapa. Betul. Keberapa. Makanya saya juga kadang-kadang pakai. Mantan enggak, jangan pakai mantan, apa anggota KPU pemilu 2004 kayak gitu kan. Kalau Trump ini ke-47. Presiden Amerika ke-47. Nah, kita terusin. Nah, dalam situasi begitu Biden farewell partinya menyatakan menarik nih Husnul. Dua hal yang menjadi tekanan saya Husnul. Pertama, Amerika akan berhadapan dengan satu situasi di mana presiden berkuasa itu tidak bisa diganggu-gugat walaupun melakukan kriminal. Karenanya perlu melakukan amandemen konstitusi. Coba. Apa artinya? Biden menyatakan pentingnya kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Jadi Biden sendiri melihat betapa presiden sedang berkuasa itu sesungguhnya bisa diajukan secara kriminal. Makanya dia minta amandemen konstitusi. Kenapa kayak gitu?
Karena dia melihat kasus Trump, ada 2 kasus, kasus Iya. Stormy Dan dia Daniels. sebetulnya dia bersalah kan? Ada 2 kasus, kasus Stormy Daniels, hush money, Iya, uang pembungkaman, iya. ya kan? Dan kasus riot 6 Januari 2021. 21, iya. Jadi itu dianggap kayak gitu sampai akhirnya Tapi kan dia bersalah. Kan sebelum itu kan dia kayaknya 10 hari sebelum. No, tapi tidak akhirnya Akhirnya wassalam. Supreme Court, makanya Supreme Courtnya 10 orang tuh hadir waktu pelantikan. 10 orang tuh hadir tuh waktu pidato Ya itulah inaugurasi. sebetulnya sistem manusia. Manusia itu ada greedy, ada ditutup mata, ada ditutup telinga. Makanya kemudian dikritik oleh Joe Biden. Yang kedua, Joe Biden kritik soal oligarki bisnis. Nah, siapa yang dimaksud oleh oligarki bisnis? Walaupun tidak dia sebut, tapi paling tidak ketika pidato inaugurasi itu hadir 3 orang kaya. Paling tidak termasuk Tim Cook di situ. Gitu kan? 4 orang kaya itu adalah Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Tim Cook sendiri. Karena itu kan yang 3 itu kelihatan di itu ditaruh di belakangnya. Dan yang menarik, tahu nggak Husnul? Kalau saya pakai isu gender sedikit, milenial pada periode pertama Trump, dia tidak tampil sebagai first lady, Husnul. Dia mengurangi tampilan sebagai first lady. Tapi di sekarang dia tampil dan menggunakan tampilannya Lady Di, bertopi, itu tampilan Lady Di. Iya, udah gitu sama lagi hitam putih ininya. Itu tampilan Lady Di. Oh, Dia mau sekarang dia ngikutin tampil ya. sebagai, berarti dia siap tampil sebagai first lady, Husnul. Dan yang anaknya pada saat yang pidato yang lainnya lagi kan dia kenalkan anak yang Baron, yang paling kecil itu, yang cowok 18 tahun ya dia. Dan dia mengatakan generasi Gen Z-nya itu ya yang people-nya dia klaim berapa? 30 sekian persen. Kalau saya nggak, saya ngelihat itu sebagai bentuk regenerasi. Tapi saya ngelihat maksudnya bagaimana dia memanfaatkan semua ini ya bagus juga sih di dalam konteks itu, anaknya pun juga bekerja di dalam konteks. Malah sekarang sudah mulai di breeding ini. Inbreeding one day dia dengan gaya si Biden ini calon presiden in the future of United States. Itu karena karena baik suami maupun istri punya crypto bisnis. Menarik kan? Jadi seberapa hari sebelumnya namanya pidato inaugurasi, Melania meluncurkan kriptonya, Trump juga disitulah muncul konflik of interest terjadi. Nah, Amerika loh ya. Amerika nih jelas nih konflik of interestnya. Jadi dalam pandangan saya, Husnul, apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Amerika? Yang sedang terjadi di Amerika adalah, walaupun this is the golden age of US start at the January 2025 gitu ya, itu nunjukin bahwa Amerika tidak punya modal baku untuk membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Nggak ada memang. Tidak punya dia. Tidak punya konsep. Ya dia kan liberal, ya udah suka-suka. Sekarang siapa para big corporate yang dekat dengan, yang bisa menguasai presidennya. Karena itu dia kurangi beban. Kurangi beban pertama, dia targetin lagi imigran. Jadi disebut America First, maka imigran ilegal disisir. Maka diberikanlah peranan pada Immigration and Custom Enforcement, ICE, Police ICE. Kalau dulu Islam kan dilarang tuh yang jilid 1. Bagian dari itu. Karena dulu saya pernah itu si Anas Urbaningrum, karena dia musuh itu, dia ditahan berapa lama itu di bandara. Oh iya. Pernah. Zaman dulu ya, di awal-awal, tapi bukan zaman Trump ya, kalau kita awal 2000-an ya. Ya, jatuh ke bus. Saya pernah juga ditahan di Newark, di bandara Amerika, di bawah itu yang ruangan di bawah-bawah tanah itu. Oh, sampai ke bawah tanah? Ya kan emang ruangan yang untuk pemeriksaan imigrasi. Pemeriksaan yang imigrasi yang katanya termasuk yang berkaitan dengan secret agency. Saya nggak masuk maksudnya bukan mau masuk ke Amerika, saya mau ke Ottawa waktu itu. Ya, tapi melalui Newark, ya bandara Newark gitu. Itu saya ditungguin satu petugas imigrasi Afro-American perempuan besar sekali. Pertama saya sebel, gitu. Saya udah jelaskan A B C D Z. Dia nggak mau peduli deh. Nggak mau peduli. Akhirnya saya buka laptop, ya udah saya enjoy aja. Dan ya udah saya baca ya biasalah sebagai orang Islam kan kita bawa
ayat-ayat Tuhan, baca-baca gitu sampai saya tuh hafal semua tulisan di ruangan itu. Ruangannya kecil 2 kali ya, Iya. nggak sampai 2. Pokoknya kecil banget, cuma ada meja kecil, terus duduk 2 dia sama saya. Udah. For hours Oh iya, 4 jam situ. di Newark. Oh. Tapi kemudian saya cuma berdoa, ya Allah, apa sih ini ceritanya? Giliran waktu itu kan ramai, giliran ini keluar, saya seneng akhirnya. Kenapa? Ternyata di ini saya itu dikasih X-nya itu berapa biji. Saya pikir, wah saya orang penting nih, dikasih X banyak. Katanya yang diberhentiin itu. Ini kita. Habis gitu apa yang terjadi? Itu special attention. X4 ya, pokoknya ada X. Itu special attention. Terus kemudian saya dianterin Special one. semua sampai saya ngelihat yang ular-ular ngantri, saya nggak ngantri jadinya. Oh iya. Dianterin dengan orang Afro American yang sebesar apa itu masuk sampai duduk, paspor saya masih belum kasih. Sampai 1 jam setelah terbang baru diberikan. Pernah saya yang mengalami itu. Anas malah lebih lama dibandingkan 4 jam. Dia on the way ke Meksiko kalau nggak salah. Ya. Jadi ada mengalami gitu yang dulu yang Islam kayak Enggak, gitu. memang itu bagian dari anti-Islam. Iya. Jadi yang America First itu yang isinya adalah white supremacy itu sebenarnya Tapi dulu ada konsistensi dengan yang disebut dengan war on setelah terror itu. 9/11 kayaknya tahun 2000. Tapi kan konsisten mereka. Iya konsisten. Konsisten di situ. It's a part of a new world order. Iya. Kalau yang melihatnya dia di situ. maunya. Bang, yang kedua lagi, Iya. saya itu merhatikan juga ya data-data yang apa kan kita sering kali ngomongin military industrial complex. Ternyata siapa sih purchasesnya? US Department of Defense, Department of Homeland Security, NASA, NATO. Iya. Apa saja aerospace and defense manufacturing. Iya. Cyber security and technology, Betul. naval and shipbuilding, Betul, engineering design Iya. and logistic, Iya. infrastructure and maintenance. Tapi itu banyak sekali prime kontraktornya, ada Lockheed, Iya. ada Boeing, ada Iya. General Betul, Dynamics, betul. bla bla bla. Iya. Major system sebenarnya di situ ada Microsoft, Iya, memang. ada Jacobs, ada Iya. SES, ada Heko, Iya. ada Parsons, ada macam-macam ya. Ada Rolls-Royce juga, jadi major system subcontractor. Rolls-Royce itu Specialized- engine tuh. Engine. Iya. Specialized subcontractor di situ ada Crane, ada Curtiss Wright, Leonardo. Jadi artinya makanya disebut military industrial Industrial complex untuk US Department of Defense, Iya. US Department of Homeland Security, Security. untuk NASA, untuk NATO. Jadi NATO masuk di itu, NATO OTAN masuk di situ. Ya itu tadi transaksi perdagangan persenjataan. Iya, dan dia kan industri. Jadi kalau kayak Microsoft, siapa yang Microsoft? Iya. Kan kita tahu gitu loh orangnya terlibat di dalamnya di dalam konteks itu. Sehingga dia sangat berkepentingan dengan kebijakan politik luar negeri, pertahanan ya perang dan sebagainya itu untuk kepentingan hidupnya kelompok-kelompok industri ini. Nah, balik ke Sunul. Kalau farewell speech-nya Joe Biden merisaukan 2 hal. Pertama tadi tentang kekuasaan presiden tidak tak terbatas dan perlu diamandemen. Lalu berikutnya soal kekuasaan oligarki. Trump justru bicara di situ tadi America First as MAGA, Make America Great Again. Ya, Make America Great Again. Dan di situ dibuktikan lebih lanjut oleh Associated Press beberapa pidatonya sebagai salah. Benar kan? Salah. Salah. Dia sebut bahwa yang namanya Kanal Panama tidak pernah dikuasai oleh Cina. Oh, sedap kan? Kan salah satu yang gimana caranya membuat ini kanal itu Panama ditutup kan kan ada kan. Iya. Yang Jadi penyerahan Kanal Panama dari era Jimmy Carter kepada Panama dan kemudian sekarang mau diambil balik lagi disebut oleh Associated Press sebagai salah. Karena apa? Karena Kanal Panama tidak pernah dikuasai oleh Cina. Oh, jadi ketika Trump menyatakan dikuasai oleh Cina salah. Oh, itu sebutnya. Menarik tuh, Snot. Menarik di situ, betul-betul kelihatan sebagai salah. Yang kedua, ketika siapa nih yang ngasih informasi? buat saya Usnul,
media Amerika walaupun sikapnya partisan atau bipartisan, kan dia bisa partisan bipartisan, Bisa. tidak kehilangan sikap kritis. Iya. Jadi dia tetap ada prinsip-prinsip Iya. jurnalisme. Intelektual, prinsip-prinsip intelektual. Jurnalismenya yang bicara tentang investigasi. Iya. Ya, dan itu menarik loh ketika Kalau dia kita di Indonesia jurnalismenya katanya. Jadi katanya Bu Husnul, katanya Pak Nursi, katanya si ini, katanya si ini. Nah, kalau katanya, apalagi kalau dicari adalah orang-orang yang dianggap populer, ya sudah. Wassalam. Jadi wartawan kita nggak diajarkan secara detail gimana jurnalisme investigasi. Walaupun sekarang ada model kayak model YouTube-nya Tempo ya itu ya. Iya. Yang apa? Bocor halus. Bocor halus kayak gitu. Iya. Tapi sebetulnya tradisinya nggak kayak gitu. Saya mau ngelanjutin Husnul. Jadi selain soal itu, sekarang juga dikritik habis-habisan soal mendatangkan kriminal. Nggak ada kedatangan kriminal di era Biden katanya, dibuktikan habis-habisan. Tidak ada begitu, ceritanya begitu gitu. Lalu berikutnya juga soal mau mengakuisisi Greenland. Iya kan? Iya. Disebut itu. Disebut di situ. Itu juga salah karena disebut begitu. Fakta ceknya apalagi. Ada lagi cerita soal bagaimana Teluk Meksiko yang mau diubah menjadi Teluk Amerika, Gulf of Mexico. Gulf of Mexico mau diubah menjadi Gulf-nya Amerika gitu. Meksiko nolak. Itu juga menarik kok, kesalahan besar berpikir. Ada dua lagi yang saya lupa, beberapa pidato Trump. Yang menarik adalah kalau Biden membebaskan keluarganya, memberikan maaf kepada keluarganya Hunter Biden. Ini menarik di sini. Trump membebaskan para pendukungnya sebanyak 1.500 orang yang mendukung dia pada peristiwa 6 Januari 2021. Wah, keren kan? Keren tuh, keren banget itu Husnul. Artinya disebut keren kalau itu negatif. Nanti diikutin lagi sama bangsa kita. Saya ingin gunakan terminologi yang pas. Jadi diksinya yang pas. Jadi maksud saya betul-betul formatnya adalah format politik gitu loh. Jadi bukan lagi maksudnya politik untuk kepentingan nepotism. Jadi dalam bahasa sederhananya kalau mau dilihat begitu ya, bagaimana Amerika tidak masuk ke dalam apa yang Obama sebut sebagai divided nation. Jadi ketika saya menulis divided nation, sesungguhnya saya sedang mengkaji kenapa Obama bicara tentang divided nation ketika dia melihat Trump di era pertama. Itu kan cerita tentang Virginia yang bermula tentang white supremacy, yang cerita tentang melahirkan Live Black Matter, yang kemudian juga melahirkan namanya Live White Matter. Kan sama-sama nih masalahnya pertarungannya namanya ras kayak gitu-gitu. Nah, lalu lebih lanjut di sini buat saya, makanya kayaknya ini istrinya Obama nggak mau datang kan? Iya, misal nggak muncul gitu. Misal Obama nggak mau. Misal kan pinter juga. Dia lulusan Harvard, sama kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat lebih lanjut dari cerita itu, ada beberapa catatan penting. Catatan pentingnya soal extra revenue services. Nah, extra revenue services ini setiap negara eksportir ke Amerika akan dikenakan tarif tambahan. Yes, negara yang BRICS, anggota BRICS juga 100%. Iya. Meksiko, Kanada tambah 25%, Cina tambah lagi, terus BRICS kena lagi. Terus ada yang cuma 50%. Kalau enggak itu, ada itu di mana ya? Dan yang paling menarik tadi, dia keluar dari Badan Kesehatan Dunia, dia kembali lagi ke energi fosil, dia menarik diri dari Paris Accord, itu di situ. Paris Accord. Itu artinya global climate change. Artinya semua kerjaan Demokrat itu dia tinggalkan, dia singkirin gitu bahasa sederhananya. Balik lagi sebetulnya kepada real liberal konservatif. Kalau saya tambahin real. Tapi liberalnya Amerika itu bukan liberal Eropa ya. Iya. Liberal Amerika itu sebetulnya konservatif. Tapi tambah sedikit. Apa? Liberal, konservatif, progresif. Agresif kali. Saya nggak gunakan agresif, saya gunakan progresif karena itu dilakukan betul kaum menghalalkan segala cara kan lebih agresif. Progresif lebih ada positifnya. Nah itu dibuktikan dengan dia ngundangnya Bolsonaro. Gitu ya. Iya, itu kelihatan gitu loh. Oh gini ya, dasar emang nih. Indonesia siapa yang diundang?
Haritanu. Jadi Dan ini keluarga. manusia, Trump itu sangat aware dengan yang namanya sosial media. Iya. Ya kan? Iya. Jadi dia akan memanfaatkan semua di dalam konteks itu. Di Indonesia juga kayak gitu kan. Kalau Anda menteri, Anda kerja beneran. Kalau Anda nggak di ini, Anda nggak kena itu. Bukan nggak kena, kan yang survei-survei Kompas itu, kok ada menteri perempuannya nggak ini, padahal dia kerja setengah mati kayak gitu. Ya, persepsi persoalannya Ya, karena katanya. Anda tidak media darling. Tidak media darling kayak gitu. Dan media darling kan kalau di Indonesia aneh. Aneh. Dia Amplopnya. Walau alam bisawab, karena saya pernah di KPU 7 tahun, jadi ya tahu lah. Nah, saya terusin Husnul. Kalau cerita gitu apa dampaknya bagi Indonesia? Ini beratnya Husnul. Ini penting nih. Kalau dampak bagi Indonesia, maka cerita Indonesia itu bener masuk BRICS. masuk BRICS, betul. Iya, terus Artinya Indonesia masuk dalam kancah peperangan sistem pembayaran. Indonesia masuk dalam kancah perang nilai tukar. nilai tukar. Indonesia masuk dalam kancah peperangan Indo-Pacific Forum. Indonesia masuk dalam kancah peperangan Indo-Pacific Economic Forum. Gitu masuk di situ. Indonesia berada dalam posisi antara pandai-pandai menempatkan diri di antara. Jadi politik luar negeri non bloknya gimana tuh? Itu justru pengertian non-bloknya yang harus diperbaiki di tengah yang namanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi meningkat. Cara berpikir Trump ketika menggunakan Department of Government Efficiency, gitu ya, itu artinya dia akan mendayagunakan standar kehidupan yang biasa itu dengan total pada mesin. Dalam hal ini pada teknologi. Pada teknologi. Karena itu pelatihan-pelatihan tentang Capital penggunaan intensif. karena itu pelatihan-pelatihan tentang AI mereka, artificial intelligence, itu luar biasa dalam rangka itu tadi, dalam rangka kecepatan mengambil keputusan. Dipakailah di situ yang namanya Elon Musk. Elon Musk di situ muncul. Apa poinnya di sini? Poinnya berarti seluruh kebijakan yang diambil itu akan berada dalam posisi pengukuran tentang keakurasian dan keaktualan. Tingkat akurasi akan makin tinggi, tingkat aktualitas makin tinggi. Semua kebijakan negara yang akurasinya rendah, semua kebijakan negara yang aktualitasnya rendah, dia akan kalah dengan pertarungan seperti ini. Ini luar biasa Husnul. Jadi kalau format Indonesia seperti kejebak kemarin dalam Laut Cina Selatan, atau kejebak dalam persoalan bagaimana mengambil kebijakan dalam persoalan di D8, bahwa hak asasi manusia adalah tidak cocok dengan negara Islam. Kan gitu kalimatnya kan? Ya selalu begitu kan, dianggap di Islam, padahal justice, nggak ada sistem justice lain yang seperti apa yang nanti kita akan mencari modal kemanusiaan di situ. Kalimat itu kan cari modal kemanusiaan itu nanti terus. Dalam perdebatan, karena akhirnya ujungnya memang ini Ghazul Fikri. Perang pemikiran. Perang pemikiran. Ujungnya nanti akan perang pemikiran. Setiap bangsa yang kalah dalam perang ya ujungnya adalah soal proxy war. Perang peradaban, proxy war, asymmetric war. Jatuhnya begitu. Tapi setiap negara yang kalah dengan proxy dan asymmetric war, Ghazul Fikri, perang peradaban, dia akan tersingkir. Siapapun pemimpinnya. Nah, di sini butuh pemimpin berkualitas, bukan kualitas omon-omon, bukan kualitas pencitraan, bukan kualitas di mana seorang presiden ketemu dengan presiden ngomongnya tentang nasi goreng, ngomongnya tentang makan nasi siang, ngomongnya tentang makan bersama. Itu nurunin kualitas dirinya. Pak presiden sama presiden kok bicaranya begitu? Kelas apa? Nggak boleh bicara begitu. Kelas presiden dengan presiden tuh harus bicara tentang kelas presiden. Kelas bangsa aja yang bicarakan. Bangsa dan negara. Iya, dan itu konteksnya juga melindungi segenap tumpah darah. Iya, jangan Jadi nurunin nggak kelas cuma dong. bangsa negara manusianya saja, tapi sumber daya alamnya, ya lautnya, tanahnya, orangnya, pendidikannya, kesehatannya, hutannya, Saya khawatir Husnul begini Husnul. SDM-nya, SDA-nya. Anda nurunin kelas sebenarnya dalam rangka Anda memang sedang menunjukkan tidak berkualitas Husnul. Saya khawatirnya begitu Husnul. Sorry ya, Anda nurunin kelas pembicaraan di antara sesama petinggi, sesungguhnya Anda sedang menunjukkan Anda memang tidak berkualitas sebagai pemimpin. Saya khawatir itu Husnul. Betul, saya khawatir betul. Ini memang nggak berkualitas, jangan-jangan nih gitu loh. Artinya kompetensinya memang nggak ada, sehingga akhirnya nurunin pembicaraan, kelas pembicaraan. Bisa begitu Husnul. Iya, kalau kita cuma ngomongin nasi goreng, Iya, cuma ngomong nasi goreng, cuma bicara tentang makan pagi, cuma bicara tentang makan siang,
Ini apa sih para pemimpin? Kalau Anda memang mau menyatakan rahasia, nggak usah perlu bicara dengan media, tetap rahasia. Dia tidak juga bicara, kami cuma bicara tentang makan siang, kami ketemu bicara cuma makan malam. Ini apa sih? Itu nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Atau menggunakan diksi misalnya membicarakan masalah bilateral kepentingan negara kita untuk apa? bangsa dan negara. Kan kita bisa punya menggunakan diksi-diksi. Politisi itu harus punya kemampuan yang namanya tablik ya kalau dalam konteks Rasulullah. Tapi di dalam konteks Tablik itu kita, kemampuan menggunakan bahasa dengan baik dan benar. pilihan-pilihan itu. Diksi, Atau pilihan diksi dan narasi. komunikasi politik, kayak gitu ya. Nah, Tablik itu disitulah komunikasi politik. Pilihan-pilihannya. Diksi dan makanya narasi. kan seringkali disebut chosen words. Iya, Johnson. Jadi kalau ngomong negara dengan negara jangan chosen word-nya makan. Iya kan? Makanan kayak gitu, bukan itu, bukan makanan perut. Tapi kalau toh makanan harus makanan otak Iya. kayak gitu kan. Makanan bangsa, makanan peradaban, makanan yang kayak gitu. Kalau betul, oh tapi kan butuh yang namanya makan nasi, makan itu. Oke, jadi yang pertama Indonesia akan terkena dampak pada nilai tukar. Nah itu kan. Pasti akan terkena dampak. Itu bisa diindikasikan jelas pada APBN 2025. Mereka bicara tentang di atas 16.100. Sekarang sudah 16.300 sekian. Artinya apa? Terbukti bahwa Indonesia memang gagal. Melemahnya nilai tukar menggambarkan kegagalan perekonomian. Sekarang berapa? Ke 16.363. Gitu ya. Jadi ulang, melemahnya nilai tukar kalau pakai bahasa akademiknya, depresiasi nilai tukar itu menggambarkan kegagalan sistem perekonomian yang Anda terapkan. Jadi jangan menyalahkan soal ini soal luar, bukan begitu. Sistem ekonomi Anda tidak mampu beradaptasi dan beradopsi dengan ekonomi luar, walaupun Anda sudah gila-gilaan menerapkan ekonomi terbuka. Kan gini bahasa Usnul, udah tahu Anda buka baju, di tengah yang namanya angin dingin, di tengah yang namanya angin panas, Anda tetap buka baju. Yang salah siapa? Ya yaudah. Iya, Anda salah. Udah tahu angin panas, udah tahu angin dingin, Anda tetap terbuka, ya Anda salah. Gimana sih logikanya? Gitu. Logikanya itu sederhana. Ini ada analoginya. kalau kita balik lagi kepada aktor ya. Ya emang Sri Mulyani udah berapa tahun? Satu generasi dia berkuasa sudah. Mungkin juga udah out of date. Ya, apalagi sekarang ditambah dengan yang namanya bagaimana mungkin Melania dan Trump main kripto. Wah itu luar biasa. Baca deh media asing. Bagaimana sejumlah media mainstream di luar itu krisis dan kritis melihat posisi konflik of interest gitu. Dilihatnya gitu. Jadi sebetulnya kita di dalam konteks ini memang penting untuk melihat Amerika karena dia menjadi kayak kompasnya New World Order. Iya. Ya, Betul. tentu saja dengan sekutunya ya, Iya. Eropa di dalam konteks itu. Tapi kan persoalan dengan konflik nanti poros Jakarta Washington maupun poros Jakarta Beijing, ini persoalannya kan kita berada di kayak sandwichnya. Kita berada di tengah yang kegencet dari BRI, Belt Road Initiative, poros Jakarta Beijing dengan yang kepentingan Amerika di dalam konteks poros Jakarta Washington ya, dengan liberalisme kepentingan Amerika di Indonesia, di ASEAN dan sebagainya. Oke, terkena nilai tukar. Kalau terkena nilai tukar, itu berarti dan kegagalan sistem, itu berarti akan terkena yang namanya ekspor impor. Ekspor kita akan terkena. Karena kita mengekspor Kita sekarang apa yang paling dominan? 11 saya ke angkanya. Nggak, maksudnya Angkanya yang apa? saya ingat. Angkanya dari total ekspor kita dari total ekspor itu kita ekspor ke Amerika sekitar 11 sampai dengan 12%. Artinya cukup signifikan. Karena di atas 10%, 11 sampai dengan 12%. Termasuk tinggi dong di dalam konteks negara-negara keluar. Oh iya, memang tinggi di situ. Gitu. Tapi jangan salah, Amerika adalah pemberi pinjaman terbesar ke Indonesia. Masih ya? Iya, Amerika yang kedua Singapura dan Jepang. Gitu, Singapura dan Jepang. Kalau ngeliatin gitu ya. Iya, Singapura dan Jepang. Oke, lalu duitnya Indonesia sitting di Singapura juga, duit korupsi hot man. Iya lah. Nah, jadi yang pertama terkena nilai tukar, yang kedua terkena ekspor. Yang ketiga yang paling menarik itu artinya cadangan devisa gitu ya. Ini akan berhadapan dengan cerita bagaimana apa yang disebut dengan
kerentanan eksternalitas. Jadi pakai bahasa fiskal dan moneternya, kita akan berhadapan meningkatnya kerentanan eksternalitas, gitu. Karena nilai tukar terkena, ekspor impor terkena, itu berarti soal utang luar negeri terkena, maka terkenalah kerentanan eksternalitas makin naik. Jadi makin rentan. Apa poinnya? Perekonomian Indonesia makin rentan, Husnul. Jadi gimana to cut the vicious circle? Nah, ketika sudah sampai pada posisi cut the vicious circle, so you have to look inward, no outward. Kita sudah ngomongin. Berkali-kali. Strengthening inward looking. Iya. Sehingga kita punya bargaining power dengan kekuatan eksternalitas kita. Bahwa sudah saya ajak bicara sejak lama di 2019 itu tentang apa yang disebut dengan restrukturisasi aset. Restruktur yang kita terjemahkan sebagai sekuritisasi aset. Walaupun kemarin dia menggunakan istilah yang salah sebelum pelantikan. Dia menggunakan istilah redistribusi aset. Itu salah istilahnya. Karena konsep redistribusi aset itu konsep kiri. Restrukturisasi aset itu bukan. Ya, kayak itu konsep manajemen land reform. Iya, segala macam itu. Kiri. Iya, itu. Kita tidak menggunakan konsep kiri. Kita menggunakan konsep ekonomi konstitusi. Kembali ke pasal 33 secara benar. Pasal 3 dengan menghilangkan pasal 33 ayat 4. Iya, oke. Sudah. Nah, kalau kita berpikirnya begitu inward looking dengan model ekonomi konstitusi atau ekonomi Pancasila, maka dibutuhkan orang-orang yang memang punya keberpihakan kepada domestik, tidak sok-sokan sehingga bangga menjadi yang namanya pejuang-pejuang ekonomi internasional. Saya bukan nasionalisme, balik lagi. Loh, Trump itu nasionalisme. Nasionalisme Amerika, kemudian walaupun dia keluar, tapi kepentingan national interest Amerika. Xi Jinping national interest Cina, tapi dia dengan obor dan BRI-nya dia kuasain itu di dalam rangka nasionalisme Cina. Lah kita, saya menggunakan bahasa sederhana. Dalam kepak nasionalisme Amerika dan Cina ada internasionalisme. Jadi dalam kepak internasionalisme mereka dua negara itu ada nasionalisme. Ya rebutan di luar mereka tapi untuk kepentingan mereka. Lah kita enggak, monggo silakan karpet merah. Iya, kan kacau. Silakan. Anda mau pakai di Indonesia, kita kasih 190 tahun HGU. Silakan saja untuk pulau-pulau ini direklamasi. Silakan saja nikel, emas, minyak, bara, hutan, dikuras habis. Laut semuanya dikuras. Monggo silakan. Nggak bisa berpikir yang lain. Bisa, Mas Nur. Kalau Anda kalau lagi Anda betul-betul punya sikap keberpihakan. Nah, keberpihakan itu inward looking, bukan outward looking. Memihaki bangsa sendiri. Beda dengan backward ya. Bukan, inward. Kita melihat untuk saya tidak menyatakan empowering. Iya. Internal affairs. Jadi bukan mundur ke belakang, bukan, tapi bagaimana inward looking. Beda, ini bukan untuk backward. Empowering dalam konteks itu. Inwardnya bukan inward terus kemudian kita melepas semua. Kalau toh kita harus keluar itu dalam rangka national interest. Nah, sekarang pertanyaannya, karena ini kita bicara tentang kerentanan eksternalitas yang makin kuat dan itu berdampak pada posisi ekonomi domestik, maka pertanyaannya, siapa orang-orang yang ada di panggung kabinet bisa berpikir strategic inward looking? Gitu. Siapa orang-orang? Portofolio mana saja? Ekonomi, SDM. Iya. Termasuk di situ energi, termasuk itu BUMN ya. BUMN, karena saya nanti akan bicara soal perdagangan. Ya kan, Menteri Perdagangan. Di Australia itu Menteri Perdagangannya itu Foreign Affairs and Trade. Oh iya. Jadi perdagangannya memang ditujukan kepada luar. Bukan trade-nya itu kita dijadikan objek. Pasar. Dijadikan objek pasar dari barang-barang luar. Enggak. Australia enggak, Minister for Foreign Affairs and Trade. Iya. Trade and Foreign Affairs. Jadi itu menunjukkan pembelaan. Ada pembelaan. Trump itu dia sungguh-sungguh menunjukkan pembelaan kepada domestik loh. Iya, dia American first. Iya, itu betul. Walaupun kita sebel karena kemudian Islam di ini. Iya, jadi target sama seperti Obama pun American first. Sama. Itu bicara nasionalisme. Nasionalisme sih. Sementara bagi neolib Indonesia
Mereka ngelihat itu sebagai nasionalisme itu kan aneh gitu. Nah, pada saat yang sama kadang-kadang statement dari dulu kabinet calon presiden itu mengatakan kalau kita ngomongin TKA yang kayak gitu-gitu, emang ada orang Indonesia yang bisa menggantikan dengan hal kalau juga jadi cuma sekedar ya itu tugas Anda sebagai menteri dibayar oleh rakyat untuk kemudian ngurusin gimana unemployment jadi membuat lapangan kerja buat rakyat Indonesia. Nah, Indonesia baru-baru ini dihadapkan ke persoalan bagaimana Apple tidak mau berinvestasi Nah, dalam itu mereka gimana itu? Nah, itu dituding oleh Tim Cook sebagai nasionalisme yang bisa mempengaruhi pukulan investor luar. Saya terkejut. Ini orang-orang Indonesia ngelihatnya kayak gimana? Kebetulan saya ngeliatin Menteri Perindustriannya kayak gimana gitu. Karena kalau Menteri Perindustrian memang punya keberpihakan pada domestik, dia tidak akan mengunyah, renyah, intimidasi gitu loh. Iya. Itu kan intimidasi. Dan minta 50 tahun nggak bayar pajak. Iya, itu makanya kan menarik di situ. Jadi kalau ngeliat kayak gitu. Nah, lagi-lagi Tapi benar itu PS mengatakan, ya udah kalau gitu kita blok aja semua Apple nggak boleh itu kira-kira. ya saya nggak tahu apakah memang responnya kayak Kan gitu. Apple nggak cuma sekedar Apple itu, banyak sekali produk Apple. Di situ menarik Husnul, ketika sejumlah produk Cina dia dibandingkan dengan namanya produk Amerika. Kalau misalnya Cina betul-betul dikenakan tarifnya kayak gitu-gitu, ini akan berbahaya Cina atau Amerika? Amerika. Tahu nggak jawabannya apa? Apa? Mereka jawab sendiri. We have to improve, kalimatnya. We must improve our domestic market. Kok domestic market? Artinya mereka melihat pasar domestik Cina itu jadi manfaatin juga oleh luar. Ya udah kalau pasar memang gua akan manfaatin domestic market gua aja yang memang belum masih luar biasa. Kan luar biasa. Apa poinnya? Ada perbaikan pada daya beli, ada perbaikan kebijakan inward looking, ada perbaikan sistem manufacture pada ICT, coba. Ada perbaikan pada sistem ketenaga kerjaan, ada perbaikan sistem ekspor impor pada barang-barang material. Tahu nggak apa perbandingannya? Coba lihat katanya. Kenapa yang dipukul itu adalah Huawei, tapi tidak dipukul Xiaomi misalnya? Wah, mereka bandingin. Karena ternyata setiap yang namanya produk handphone Cina, itu di dalamnya ada sejumlah barang-barang Amerika. Cina cuma memperoleh sekitar 6 sampai dengan 7%. Kayak TikTok itu? Iya, selebihnya. Tapi kemudian mereka pusing balik ketika ditunggangi oleh Cina. Disitulah Trump pernah protes ke WTO sehingga dia keluar dari dispute resolution body-nya WTO. Karena itu poinnya agak rumit di sini, saya mengatakan bahwa ada persoalan-persoalan memang harus detail dibahas sedemikian mendalam, gitu ya. Ketika kita masuk dalam kancah perang dagang yang berhubungan dengan perang nilai tukar, yang berhubungan dengan perang sistem pembayaran, yang berhubungan dengan yang namanya perang sistem ICT, Ya, perang karena cyber. tadi setelah industrialisasi, deindustrialisasi, sekarang ICT. Jadi di situ kadang-kadang kalau kita balik kepada konsep pembangunan gitu ya. Kalau pembangunan dari prinsipnya Islam itu pembangunan akhlak, bukan pembangunan yang ini. Karena kalau ICT ya, kalau industrialisasi sekarang udah dianggap outdated. ICT itu juga progres. Kalau tadi menggunakan progres kan progres. Jadi ICT 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu udah obsolete, ganti baru. Nah, jadi mereka selalu yang disebut progres ke depan, materialism. Kalau dalam Islam pembangunan itu akhlak, dari zaman dulu sampai sekarang sama aja. Adab. Ethics, akhlak, ini adab dan sebagainya sama. Jadi kalau ICT untuk apa? Untuk apanya itu yang diperdebatkan. Jepang sekarang sudah mengembalikan anak-anaknya untuk kembali menulis tangan. Australia kan sudah jelas melarang anak-anak di bawah 19 tahun menggunakan sosial media. Nah, itu jelas. Artinya dia sudah ingin menanam. Sudah, itu satu-satunya di dunia. Australia punya regulasi sosial media untuk anak-anak dilarang. Iya. Satu-satunya di dunia. Artinya Sekarang. Artinya Nanti akan diikuti. Artinya begini, Husnul, saya ingin mengatakan betapa pentingnya industrialisasi akhlak itu tidak dikendalikan. Industrialisasi akhlak lah. Industrialisasi akhlak. Ya. Apa itu industrialisasi akhlak dalam bahasa kerennya? Apa? Karakter bangsa.
karakter bangsa. Oke. Nation karakter. Karakter bangsa Nation di situ. building. Iya, nation building karakter. Dan itu artinya Jepang sadar, Australia sadar, beberapa negara di Eropa sadar ini ada masalah nih. AI ini bermasalah nih, kalau kayak gini nggak boleh nih Ya, gitu loh. ini nggak ada evaluasi kan, gara-gara daring anak-anak sekolah SMP banyak yang hamil di luar Aduh. nikah, Aduh, di bawah umur di luar nikah. Makanya banyak sekali kan orang tua yang minta supaya undang-undang dia dapatkan dispensasi karena undang-undang perkawinannya ya anak SMP kan masih belum sesuai dengan undang-undang pernikahan, umur pernikahan dan sebagainya. Nah, ini tantangan bagi pemimpin di negeri ini. Pemimpin itu semua, apakah di dalam konteks social leaders ataukah political leaders maupun di kelompok business leaders. Anda menjual jangan cuma sekedar menjual saja. Iya. Dan kalau Trump ini bicara tentang gender hanya ada 2, Ya. laki dan perempuan, di sini gimana nanti gerakan-gerakan itu? Itu katanya di Big 2 itu nggak tahu videonya itu apa. Salah satu pembicaraan Trump dalam pidatonya adalah dia ingin memperbaiki pendidikan bagi anak. Coba. Trump melihat Australia, Trump melihat Jepang, Trump melihat Uni Eropa yang kritis terhadap Finland pendidikan sekarang anak. yang paling Langsung parah. dijawab oleh Jepang. Trump. Kita harus ngebangun satu sisi pendidikan yang tidak boleh melahirkan rasa malu pada anak-anak untuk menampilkan dirinya. Coba. Oh, ada problematik percaya diri pada pendidikan anak di Amerika itu loh. Oh, itu dahsyat Husnul, dahsyat luar biasa itu. Oh, menarik nih sampai Trump bicara tentang dunia pendidikan. Padahal dunia pendidikan di Negara Amerika bagian. itu negara bagian. Local government. Iya. Local government. Even bukan negara bagian. Dan itu akhirnya mereka bilang, oke, kalau gitu kita bantu dananya. Tapi kurikulumnya jelas. Cuma Sampai local kayak gitu. government di Amerika itu besar. Ya, jadi kota-kota besar itu satu local government. Beda dengan Australia. Australia itu hanya Brisbane saja yang local government dengan penduduk 1 juta. Tapi Amerika semua local government itu besar-besar. Jadi New York ya satu local government, Washington satu local government, yang kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Makanya local government sangat cukup penting di dalam struktur pemerintahan di Amerika Serikat. Oke. Jadi Husnul balik lagi ke kita sekarang. Karena kita sadar bahwa pendidikan umum itu, pendidikan mencerdaskan bangsa itu adalah perilaku pemerintah dan media massa, berhentilah menyatakan kepuasan tentang pemerintahan. You have to be very critical. Yes. Karena itu mendidik kesalahan. Memperbaiki kesalahan. Nggak boleh Bukan begitu. fitnah, memperbaiki kesalahan. Jadi harus amar ma'ruf nahi mungkar. Konsepnya kayak gitu. Jadi nggak bisa begitu gitu loh. Saya heran, saya terusan kalau disebut ada sejumlah menteri yang betul-betul mengecewakan penampilan dalam hal ini, misalnya disebutlah Budi Ari, lalu berikutnya si Bahlil gitu kan. Tambah lagi sekarang si Mendikristik itu karena katanya Karena isu yang menampar gitu, karena terakhir. isunya macamnya gitu ya. Termasuk Nusron. Wah. Itu ATR. Ya ATM ya, BPN ATR gitu ya. Buat saya termasuk ARA bahkan. Arah, Yang menjanjikan karena dia 3 juta perumahan gitu ya. Karena dia banyak sekali acara-acaranya dengan 9 naga. Jadi ya saya ingin mengatakan begini, yuk kita bicara kepentingan bangsa yuk. Gitu. Dengan strategic inward looking yang benar dan bukan kemauan orang per orang, tapi kemauan bangsa gitu loh. Apa artinya? Going back again to our constitution. Apa artinya? Apa? Knowledge based policy. Knowledge Based policy. Jadi, Knowledge based strategic. jangan anti knowledge. Nah, Anti intelektual. Jadi kalau ada para scholars, ya paling enggak saya dan Bang Nursi bicara, jangan dianggap kita cuma omong-omong, karena kita sebetulnya memberikan masukan bagaimana membaca, bagaimana mengurai, dan kira-kira Anda akan melakukan apa. Silahkan. Termasuk ketika kemarin bicara kenapa sampai ditertawakan oleh Gedung Putih, database policy. Database policy. Jadi kebijakan. Walaupun mereka selalu between quote ya, bicara, oh kita punya big data. Gimana sih? Sumbernya gimana, dan siapa yang bikin, terus variabelnya apa. Ya. Jadi saya kira gitu, Sunul. Ya, saya pikir itu. Iya. Jadi mudah-mudahan ya ini baru quick win 100 hari kalau bagi Indonesia. Tapi kita lihat bagaimana Amerika Serikat itu on show kayak gitu ya, dilihat di seluruh dunia bagaimana pidatonya as a politician, kepentingan national interest dan sebagainya.
ada beberapa lesson learn yang kita bisa. Tapi pada saat yang sama kita juga waspada, ya kan? Kita ingin menetapkan satu pesan dalam konteks luar negeri, mutual respect and appreciate. Itu, saya pikir itu Ya. mudah-mudahan berguna bagi pemirsa IC Dream Show. Kalau salah, Ya, kami mohon maaf. maaf. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, Amin. semua sehat. Insya Allah kita akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.